Film diawali dengan penampakan seorang sopir taksi yang biasa dipanggil Rob, sedang mengangkut seorang penumpang yang sangat gemoy. Kehidupan sopir taksi ini amat sangat ruwet guys. Dia selalu dipusingkan dengan kenyataan di mana istri dan ibunya yang tinggal serumah tidak pernah akur. Buktinya, waktu Robbie lagi kerja pun dia ditelepon secara bersamaan sekaligus oleh istri dan juga ibunya hanya karena perkara kecoa yang ada di rumahnya. Si gemoy yang melihat masalah Rob malah menertawakannya. Dan pas sudah sampai di tujuan, si gemoy malah tidak mau bayar taksi nih guys. Di sisi lain, perkenalkan dia adalah Vi, seorang duda anak satu yang mengurus sebuah panti jompo. Meskipun hidupnya selalu kekurangan, tapi Vi tetap mempertahankan panti jompo tersebut. Rob dan Vi berteman baik dan juga sudah sejak lama. Bisa dibilang mereka adalah bestie. Bahkan ayah Rob tinggal di panti jompo milik Vi. Karena jika ayahnya tinggal di rumah, maka ia akan selalu bertengkar dengan ibunya. Dan itu akan membuat kehidupan Rob semakin menjadi ruwet. Akhirnya Rob memilih untuk memasukkannya ke panti jompo milik Vi. Kehidupan Vi dan Rob ini beda tipis guys. Permasalahan mereka adalah uang. Ditambah lagi istri Rob yang lagi hamil dan akan segera melahirkan. Pasti butuh uang banyak. Sedangkan si Vi, ia harus mencukupi kehidupan para lansia dan juga anak perempuan semata wayangnya. Intinya kehidupan mereka ini sama-sama ruwet guys. Sampai akhirnya kehidupan mereka berubah ketika ayah Rob dan juga salah satu lansia di sana diprediksi hilang dan Vi melaporkannya kepada polisi. Polisi datang untuk meminta keterangan si Vi selaku penanggung jawab panti. Bahkan Vi sempat dicurigai membunuh mereka hanya karena uang asuransi. Ketika proses pencarian dan interogasi di panti sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar sebuah suara ledakan di sekitar panti. Ternyata suara itu berasal dari sebuah perampokan di sebuah tempat penukaran mata uang asing. Perampokan tersebut diketuai oleh pria ini yang bernama Lamtin. Lamtin menunggu di dalam bus sekolah yang ia pakai untuk merampok, sedangkan dua temannya sedang beraksi. Kebetulan, kedua polisi yang habis dari panti tadi langsung menuju ke tempat perampokan yang gak jauh dari sana. Tanpa mereka sadari, ada seorang pemuda yang menggunakan kesempatan tersebut. Dia bukanlah anggota Lamtin, tapi dia pakai kesempatan itu untuk merampok juga. Si polwan mencoba menghentikan aksi perampokan tersebut, dan terjadilah aksi baku tembak. Salah satu anak buah Lamtin terkena tembakan dari polisi dan akhirnya meninggal dunia. Sedangkan Lamtin yang ternyata seorang profesional mencoba mengalihkan polisi dengan menembakinya. Anak buah Lamtin hanya tinggal tersisa satu yang bernama Cook. Cook dan Lamtin langsung cepat-cepat pergi meninggalkan TKP. Dengan bus sekolah yang dia curi, dia berhasil kabur dari kejaran polisi. Di tengah perjalanan, dia dan anak buahnya berpisah untuk menghindari polisi. Sebagian hasil rampokan dibawa oleh Cook. Cook kemudian masuk ke sebuah area apartemen. Kemudian dia mengganti bajunya agar tidak ketahuan. Namun ternyata sebelum Cook datang, sudah ada pemuda tadi yang juga merampok yang datang duluan. Dia kemudian bersembunyi di lantai atas. Dan dia juga melihat uang yang dibawa Cook lebih banyak dari hasil rampokannya. Cook kemudian membawa uang tersebut, namun ternyata di sana banyak sekali polisi. Jadi, dia memilih untuk menaruhnya di sebuah bagasi mobil yang sudah terparkir di sebuah bengkel supaya polisi tidak curiga. Rencananya, kalau polisi sudah pergi, dia akan mengambil kembali uang tersebut dan membawanya kepada Lamtin. Tanpa Cook sadari, ternyata pemuda tersebut mengikutinya dari belakang. Kemudian dengan cepat, dia menukar uang yang dia punya dengan uang milik Cook yang lebih banyak. Sedangkan Cook yang berbalik arah untuk mengambil kembali uangnya, melihat taksi yang dia letaki uang tadi sudah melaju. Dan sekarang dia berpikir kalau taksi itu sudah membawa semua uang-uangnya. Kebetulan taksi tersebut adalah milik Rob. Cook kemudian datang ke tempat sebuah kolam renang. Di sana sudah ada Lamtin yang menunggu uang dari dirinya. Tapi ternyata uang itu sudah tidak ada. Lamtin ternyata bekerja sama dengan seorang bos besar yang menyediakan semua fasilitas perampokan. Dan hasil perampokannya akan dibagi dua dengan bos tersebut. Bos besar nggak mau tahu, pokoknya dia ingin uang yang dihilangkan oleh Cook yang berjumlah 30 juta dolar harus mereka dapatkan. Misi baru dimulai. Cook dan Lamtin memulai pencarian uang tersebut. Diawali dengan mencari taksi dengan nomor plat yang dihafal oleh Cook. Dengan menggunakan taksi, mereka memulai pencarian. Di sisi lain, ayah Rob dan tetua lainnya sudah ditemukan. Vi kemudian mengundang Rob untuk makan bersama. Tiba-tiba, Vi yang tadi menyaksikan sebuah perampokan yang terjadi, mengajak Rob untuk melakukan sebuah perampokan seperti yang ia saksikan tadi. Karena dia merasa dengan perampokan ataupun mencuri, mereka akan lebih mudah dalam mendapatkan uang. Rob sempat berpikir kalau Vi ini sudah gila,
Karena tidak ada angin, tidak ada hujan, dia tiba-tiba mengajaknya untuk merampok. Tapi Fai nggak patah semangat, dia terus merayu Rob, sampai akhirnya Rob setuju. Dan jika ingin merampok, hal pertama yang harus mereka siapkan untuk merampok adalah sebuah senjata. Mereka kemudian menelpon salah satu penjual senjata ilegal untuk membelinya. Setelah menyepakati harga dan jenis senjatanya, Fai kemudian mengumpulkan uang milik para lansia di sana. Ternyata mereka menggunakan uang simpanan lansia tersebut untuk membeli senjata. Setelah mengumpulkan uang, mereka kemudian pergi ke tempat sebuah kolam renang. Si penjual yang ternyata adalah si gendut yang tadi naik taksi si Rob menyuruh mereka menaruh uang pembelian di sebuah loker kolam renang yang sudah mereka janjikan. Fai menuruti perintahnya. Kemudian setelah ia meletakkan uangnya, si gendut mengambilnya dan menaruh kembali senjata ke dalam loker tersebut. Setelah dikonfirmasi bahwa senjata sudah bisa diambil, si Fai kemudian mengambilnya di loker tersebut. Di sisi lain, Rob yang sedang menunggu Fai di luar nggak sengaja membuka bagasi taksinya. Dan disitulah dia baru tahu kalau selama ini di bagasinya itu ada uang banyak banget. Rob sempat melihat sekeliling, dia takut kalau ada orang yang melihatnya. Dan dari dalam sebuah taksi, Lamtin ternyata sudah memperhatikannya sejak tadi. Lamtin kemudian turun dan hampir saja menghabisi Rob. Tapi untungnya si Fai cepat kembali. Dan mereka akhirnya cepat masuk ke dalam mobil dan cepat-cepat kabur. Di tengah perjalanan mereka ditelepon sama si gendut. Ternyata si gendut ini sudah salah meletakkan barang guys. Yang seharusnya senjata untuk Fai dan Rob, tapi malah ketukar dengan paspor pesanan milik si pemuda yang mengambil uang Lamtin tadi. Si gendut meminta mereka untuk kembali dan menukar barangnya. Namun si Rob awalnya nggak mau nih, karena Rob kan sudah tahu ia punya uang banyak di bagasi, jadi ia tidak perlu merampok lagi. Sedangkan Fai yang belum tahu adanya uang tersebut, ngekeh buat kembali buat ngambil uang mereka. Tapi si Rob tetap nggak mau balik. Lamtin ternyata sudah sampai di bengkel tempat langganan Rob. Dia menghajar si montir dan menanyakan di mana keberadaan Rob. Tapi si montir mengatakan bahwa tidak tahu apa-apa, sehingga dia habis digebukin sama si Lamtin. Meskipun awalnya si Rob menolak buat ambil uang mereka ke si gendut, tapi akhirnya dia menuruti si Fai itu. Mereka akhirnya kembali, dan mereka janjian di sebuah tempat parkir di sebuah gedung. Mereka kemudian melakukan penukaran. Tapi sialnya, si gendut pas mau keluar dari parkiran, dia dihadang oleh polisi. Karena ternyata dia dicurigai mencuri loker kolam renang tempat dia naruh senjata tadi. Padahal sebenarnya bukan dia yang mencuri. Kemudian dia dibawa ke TKP dan diminta untuk menunjukkan cara dia membuka loker tersebut. Karena sudah kepepet, akhirnya dia jujur nih kalau sebenarnya dia itu menjual senjata, bukan mencuri isi loker. Dan dia juga bilang siapa orang yang sudah membeli senjata dari dia. Akhirnya dengan informasi yang didapat dari si gendut, kedua polisi itu langsung mencari keberadaan Rob dan Fai. Yang ternyata mereka berdua sedang berhenti di sebuah jalan, dan saat itu si Rob sedang menunjukkan bahwa dia mendapatkan uang di bagasi taksinya. Belum sempat membaginya, polisi sudah datang. Dan dalam waktu yang bersamaan juga, si Lamtin menemukan mereka. Lamtin langsung menembak salah satu polisi di sana. Sehingga terjadilah sebuah adu tembak, dan Siku, anak buah Lamtin, tertembak dan meninggal. Lamtin meminta Rob untuk membuka bagasi dan melihat uang yang dia cari. Tapi ia kaget karena tas tempat uangnya berbeda dengan tas yang ia cari. Lamtin sempat bertanya ke Rob, tapi si Rob sendiri juga tidak tahu apa-apa tentang tas tersebut. Karena sebenarnya tas tersebut sudah ditukar oleh pemuda yang juga merampok tadi guys. Kemudian Lamtin memaksa mereka untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan dia meminta Rob dan Fai menelpon keluarganya untuk yang terakhir kalinya. Rob menelpon sang istri sedangkan Fai menelpon anak perempuannya. Lamtin sempat terharu mendengar percakapan keluarga mereka. Tapi si Lamtin ini juga punya istri di kampung yang agak jauh dari sana. Ia juga sempat menelpon istrinya dan istrinya memintanya untuk kembali. Mereka kemudian sampai di sebuah tebing. Lamtin meminta mereka untuk jujur tentang di mana keberadaan tas yang dia cari. Tapi si Robi dan Fai benar-benar tidak tahu. Mereka hampir masuk ke jurang. Namun si Fai mencoba menceritakan kehidupannya yang sedih dan orang-orang yang ada di panti jompo. Mendengar penderitaan Rob dan Fai, akhirnya Lamtin luluh. Kemudian dia mengajak mereka berdua untuk mengambil uang di tempat bosnya agar uang tersebut nantinya bisa mereka bagi 3. Di tengah perjalanan, dia juga sempat bercerita tentang kehidupannya kepada Rob dan Fai. Yang ternyata Lamtin adalah seorang mantan atlet pegulat yang pernah memenangkan medali emas pada tahun 1992. Pantesan aja ya guys, dia pintar gelut.
Nah, sesampainya di kolam renang, si Fai dan Rob diajarin tuh gimana caranya buat pakai pistol dan juga granat. Aslinya mereka berdua takut banget, tapi mau gimana lagi ya kan? Inilah saatnya mereka buat merubah hidup mereka. Pas di lift juga mereka bertukar pakaian supaya si Lamtin ini nggak ketahuan sama bos besarnya. Kemudian sampailah mereka di depan si bos besar. Si Fai disuruh untuk melemparkan granat yang dia pegang. Namun karena saking gugupnya dan takut, yang dia lempar malah tutup granatnya, bukan granatnya sendiri. Karena kepintaran si Fai, keadaan jadi kacau. Lamtin langsung mengambil alih keadaan. Dia berhasil mengalahkan semua anak buah si bos dan juga bosnya sendiri. Sedangkan Rob dan Fai berhasil keluar dari sana dan membawa uang yang mereka targetkan. Tapi ternyata Fai dan Rob ini coba kabur dari si Lamtin dan membawa uang tersebut untuk mereka sendiri. Lamtin menjadi sangat murka, kemudian dia mengejar mereka dan akhirnya si Fai lah yang pertama kali ketangkap. Akhirnya dengan si Lamtin mengancam akan membunuh si Fai, Rob pun keluar dari persembunyiannya. Dan karena kelakuan mereka, akhirnya Rob dan Fai diikat dan dimasukkan ke dalam bagasi taksinya. Kemudian Lamtin berencana menuju ke pelabuhan untuk pulang dan menemui istrinya. Di tengah perjalanan, mereka berdua berusaha melepaskan lakban yang ada di mulut mereka. Dan mereka pun berhasil. Bahkan mereka berhasil menghubungi polisi dan meminta polisi untuk menyelamatkan mereka. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba taksi yang ditumpangi Lamtin ini kehabisan bensin. Kemudian dia akhirnya melepaskan Rob dan Fai untuk membantunya mendorong taksi tersebut. Sambil mendorong taksi, si Lamtin ini curhat lagi tentang keadaan keluarganya yang sebenarnya. Ternyata suatu hari, para rentenir datang ke rumah Lamtin untuk menagih hutang. Di mana pada saat itu, Lamtin sedang tidak ada di rumah. Yang ada hanya istri Lamtin dan juga anak semata wayangnya. Dan ketika Lamtin pulang, dia melihat istrinya sudah babak belur dipukuli oleh para rentenir tersebut. Melihat para rentenir yang masih ada di rumahnya dan mengingat ia adalah mantan pegulat profesional, dia langsung menghajar semua orang yang sudah menyakiti istrinya tersebut. Bahkan saking marahnya, dia sampai membunuh salah satu dari mereka. Hal tersebut ternyata disaksikan oleh anak Lamtin yang masih kecil. Melihat sang ayah yang sedang murka dan mengajar banyak orang, anak Lamtin sangat ketakutan dan langsung lari keluar rumah. Dan kebetulan pada saat itu hari mau hujan, ada beberapa petir yang berkilatan. Sayangnya anak Lamtin yang sedang berlari tiba-tiba tersambar petir dan langsung meninggal dunia. Atas kejadian itu Lamtin merasa sangat sedih dan kehilangan anak satu-satunya. Dan itulah yang membuat dia menjadi seorang perampok. Ia ingin punya banyak uang agar dia dan istrinya hidup bahagia dan tidak mengalami kejadian yang sama seperti sebelumnya. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, mereka akhirnya menemukan sebuah pom bensin. Setelah mengisi bensin, mereka akhirnya melanjutkan perjalanannya. Belum sempat jalan, gak sengaja mereka melihat si pemuda perampok yang membawa tas yang dikenali oleh Lamtin. Dan Lamtin sangat tahu bahwa itulah tas yang dia cari-cari selama ini. Si pemuda perampok kemudian kabur bersama pacarnya. Dari belakang diikuti oleh mereka bertiga. Dan ternyata mereka juga memiliki tujuan sama, yaitu pelabuhan. Si pemuda perampok juga ternyata telah merencanakan untuk kabur bersama sang pacar. Akhirnya setelah pengejaran panjang, mereka berhasil mengejar pemuda tersebut. Dan mobil mereka pun bertabrakan hingga membuat kepala si pemuda sang pacar menjadi berdarah. Pacar si pemuda kemudian memohon agar Lamtin tidak membunuh pacarnya, karena ia mengatakan jika pacarnya itu mencuri supaya mereka bisa menikah. Karena mereka sudah lama bersama, bahkan sejak mereka TK. Jadi mereka ingin menikah, tapi mereka tidak punya uang. Akhirnya mereka mencari jalan pintas dengan cara mencuri. Lamtin kemudian menyeret mereka untuk masuk ke dalam taksi dan pergi bersama mereka. Belum jauh mereka jalan, tiba-tiba mereka dikepung oleh sekelompok mobil. Ternyata mereka adalah anak buah dan juga si bos Lamtin yang masih dendam terhadap Lamtin karena sudah membawa uangnya. Adegan baku tembak pun tak terhindarkan. Lamtin berhasil menghabisi semua anak buah bosnya. Sedangkan Rob dan Fai kabur bersama uang yang mereka punya. Sedangkan pemuda perampok dan pacarnya juga kabur. Namun sayangnya mereka berdua akhirnya tertembak dan mereka meninggal bersama. Kini tinggal si bos dan Lamtin saling berhadapan. Mereka sama-sama saling menodongkan senjata ke arah satu sama lain. Hingga akhirnya Lamtin tertembak oleh si bos. Namun Lamtin belum menyerah. Sebelum kekalahannya, ia muncul dan langsung menembak si bos tepat di bagian jantungnya. Hingga akhirnya si bos juga meninggal dunia. Kemudian Rob dan Fai yang tadinya bernekat kabur dengan membawa uang tersebut akhirnya kembali untuk menemui Lamtin. Lamtin sempat gak percaya kalau mereka ternyata akan menolongnya. Namun bagi Fai dan Rob sebenarnya mereka tidak ingin menikmati uang hasil rampokan tersebut. Kemudian mereka memberikan semuanya kepada Lamtin dan menyuruhnya untuk pulang dan menemui istrinya.
Dengan berat hati, Lamtin akhirnya meninggalkan mereka berdua menggunakan taksi milik Rob. Namun di tengah perjalanan, ia sudah tidak kuat dengan luka tembakan yang ia dapatkan tadi. Ia kemudian berhenti di tengah jalan dan keluar mobil dengan menyeret uang yang dia dapatkan dengan susah payah. Namun sayangnya dia harus berakhir di sana karena pada akhirnya Lamtin juga meninggal. Dan sekarang kehidupan Rob dan Vi kembali seperti semula. Mereka harus bekerja keras untuk mencari uang yang halal demi orang-orang yang mereka sayangi.